Ada beberapa teman, beberapa sahabat, beberapa subscriber yang menanyakan langsung ke saya melalui DM Instagram, cuman mungkin belum sempat saya balas ataupun saya balasnya terlalu singkat. Jadi saya coba ngobrol dengan teman-teman semua di sini, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Stay tune, guys. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Jogja mendung, kita habis kehujanan, habis dari Cendela. Nama saya Bima Aditya, ini adalah Rocky. Jadi hari ini saya akan share, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah DM ke Instagram tapi belum saya jawab ataupun belum tuntas atau bahkan nggak saya jawab. Ngapunten, mohon maaf teman-teman. Jadi kita langsung. Ini pertanyaan ini datang dari Mas Amjianto. Ini waktu itu saya share tentang salah satu subscriber yang berhasil menjual foto apa nih, bunga sepatu ya. Bunga sepatu apa bunga lili ya? Tapi intinya dia dapat $21. Apakah betul? Yes, itu betul. Kalau angkanya angka dolarnya sampai 2 digit atau lebih ya. Jadi itu namanya adalah single download atau jadi intinya dia tuh si buyer itu dia biasanya tidak ikut membership di Shutterstock. Badan, sana masuk dulu sana. Jadi dia itu nggak membership. Jadi belinya biasanya akan lebih mahal daripada buyer-buyer yang membership. Cuman intinya Shutterstock punya cara tersendiri ya Mas ya. Sehingga $21 itu real. Yang saya pernah rasain adalah saya paling tinggi adalah $15. Itu adalah foto ini apa namanya, sikat gigi bekas. Ini fotonya ada di samping ini. Itu $15 per download, padahal saya belinya di Indomaret harga berapa? 8.000. Foto yang paling tinggi yang pernah saya lihat ya, itu dari kontributor di Thailand, itu adalah $1.500 per download foto. 1.500 atau 1.200 gitu. Pokoknya nih bener-bener kayak digitnya 4. Jadi kayak waktu itu begitu itu foto di share, member di grup itu langsung pada melongo semua gitu kan, ada emotikan melongo gitu. Gila, satu foto 1.500 tuh Pak, itu orang paling sedeng yang pernah kita lihat gitu ya. Pertanyaan kedua, ini dari Mbak atau Mas ya, namanya Maimun77. Assalamualaikum kakak, maaf sebelumnya mau tanya, kalau bikin akun Shutterstock tidak sesuai KTP nggak apa-apa ya? Kalau saya sih sebenarnya saranin sesuai KTP aja, Mas atau Mbak. Ini tembakan, beng beng beng. Karena gini sih, kalau nggak sesuai KTP, itu nanti kita urusannya adalah di masalah pembayaran atau masalah payout. Karena saya paham sih, ada generasi muda sekarang yang kadang-kadang sign in atau sign up nggak sesuai KTP dengan berbagai macam alasan, misalnya satu, malas ribet, atau malas ketahuan identitasnya, dan lain sebagainya. Cuman, kalau di Shutterstock itu akunnya bukan nama, misalnya nama saya, Bima Aditya, cuman nama akunnya adalah misalnya Bom Studio gitu, itu saya pernah lihat, itu bisa. Cuman kalau masalah daftarnya sesuai KTP apa enggak, kok menurut saya, cepat atau lambat, Mbak atau Mas akan kena problem di masalah payout. Karena baik itu di payoutnya, misalnya kita suruh nunjukin bukti pajak, tax form, ternyata kita suruh submit identitas sesuai dengan kita sendiri, ternyata berbeda. Nah itu biasanya ada problem. Nah yang bikin ngenes adalah ketika kita punya sebuah saldo di rekening Shutterstock kita, dan hanya karena masalah identitas yang nggak sesuai, terus kita di-ban atau kita dibatalkan, ditangguhkan pembayarannya, itu yang paling menyebalkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman harus sesuai identitas aja, walaupun nama akunnya, nama publikasinya itu berbeda, bisa nama studio. Saya pernah lihat kok nama studionya bukan nama pribadinya, itu ada. Karena saya kan kontributor pribadi menjual atas nama pribadi. Pertanyaan berikutnya, ini nanti ada 5 pertanyaan total ya. Ini pertanyaan ketiga ya, dari Mbak Faizah Putri. Waktu itu saya share di story tentang sebuah foto dari salah satu subscriber yang alhamdulillah udah laku ya. Mereka first download kalau nggak salah 10 sen. 10 sen atau berapa nih? Maaf Mas Bima, kalau foto seperti ini kategorinya masuk yang mana? Ini foto-foto bunga ya Mbak Faiza. Itu tuh kalau di Shutterstock ada macam-macam. Kan kita harus mencantumkan 2 ya, minimal 2. Kalau cuma 1 pasti nanti nggak bisa submit. Jadi kalau foto bunga sederhana sih. Bunga itu ya nature. Alternatif keduanya misalnya objek.
Terus misalnya nih teman-teman mau jualan foto handphone, ini kalau saran saya nanti bisa masuk satu ke teknologi, yang kedua objek. Objek tuh sebenarnya, kategori objek tuh sebenarnya lebih ke arah sangat universal sih. Sebenarnya kita mau masukin apa aja juga bisa. Misalnya nih mainan anak, ini kan mainan pistol-pistolan plastik gitu ya. Ini bisa masuk ke industrial, bisa masuk ke bisnis, bisa masuk ke objek. Jadi bebas aja sih. Objek sebenarnya paling general, paling umum, paling aman. Cuman saya saranin lebih spesifik lagi. Misalnya apa ya? Sendal, sepatu itu masuknya fashion and beauty kalau nggak salah, apa antara itu ya. Kalau saya misalnya wedding, pernikahan, itu jelas masuknya people. Yang kedua bisa holiday kadang-kadang, karena yang namanya pernikahan tuh kalau di dunia internasional ya kita ngomongnya sambil liburan, jadi destination wedding seperti yang saya kerjakan selama ini. Lalu datang dari Mas Lutfi Syahwal, ini tanya, halo Mas, saya pernah googling kalau kita post portofolio SS itu Shutterstock dengan harga jual kelihatan bisa ditegur Shutterstock. Apa benar Mas? BTW YouTube-nya sangat inspiratif, terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi. Jadi kok saya nggak yakin ya dengan sharing-sharing angka gitu, kok mungkin dianggap melanggar term of service. Saya kok nggak begitu yakin ya. Karena mentor-mentor saya pada sharing semua, dan saya mah masih mending. Misalnya satu hari kadang-kadang dapat $1 saya share. Mentor-mentor saya satu hari $200 di share, dan itu dia nge-share udah berhari-hari. Jadi seminggu dia dapat berapa, sampai sebulan dapat berapa gitu. Kalau di dunia digital marketing ya, saya nggak bicara hanya Shutterstock nih, saya bicara affiliate marketing, saya bicara blogger AdSense, saya bicara YouTube AdSense, saya bicara affiliate income. Itu yang namanya share income itu tuh kok selama ini saya nggak menemukan ada sesuatu hal yang mengganjal ya. Karena kalau udah nggak boleh, pasti sama si platformnya pasti waduh, copot kacamatanya, pasti di ban. Cuman enggak tuh. Kita komunitas kontributor saya yang di luar negeri itu gila-gilaan tuh Mas. Itu dari mulai 10 sen sampai yang $10.000 di share semua gitu. Kalau Mas Lutfi ikutin channel YouTube saya yang pertama, ada orang Itali sebulan $20.000 bisa naik haji plus setiap bulan. Itu di share sama dia. Tujuannya buat memotivasi. Jadi kalau di komunitas di luar negeri itu bagusnya ya, itu share-sharean income. Jadi share-sharean screenshot. Jadi screenshotnya mana nih? Misalnya saya jualan foto sendal jepit. Foto sendal jepitnya bisa dijual nggak gitu? Bisa. Buktinya mana? Ini 10 sen. Nah, kalau di luar negeri itu 10 sen aja kita dikasih kayak apresiasi, tepuk tangan, selamat. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang screenshot tuh kayak diblawurin segala macam. Karena kalau buat saya pribadi sebenarnya ya, saya nggak ngerasa gimana-gimana sih mau share income tuh. Masalahnya ini yang jauh lebih gede dari saya tuh banyak banget. Saya tuh cuman kontributor yang sharing-sharing ilmu doang gitu. Jadi income saya tuh masih tergolong ecek-ecek gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah sih Mas Lutfi, share aja gitu. Insya Allah sih aman sih. Lalu pertanyaan terakhir dari Mas atau Mbak ini, Mas kayaknya, Kurnia Akmar. Siang Om, Om, aku mau tanya, aku pemula di Shutterstock gini Om, kok aku tiap upload foto yang fokus, begitu sudah di Shutterstock kok jadi nggak fokus ya Om? Itu gimana ya Om? Terima kasih Om Bima. Saya jadi ngerasa Om nih. Saya udah punya ponakan juga sih emang. Jadi gini, ini saya akan bukain aplikasi saya di kontributor. Itu teman-teman nanti akan ngeliatin ada yang belum disubmit, ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada lagi. Intinya sih begini guys, waduh guys. Kalau misalnya nih, saya ngeliatin foto-foto saya, nih, kemarin saya hunting di Beringharjo, huntingnya udah hujan-hujan, not approve semua. Berapa ya? 20 foto yang approve sama 2. Ini kalau di sini mungkin jelas ya. Tapi ketika dia masuk ke bagian foto submission, saya masih punya nggak ya yang belum disubmit ya? Pokoknya kan ada tanda panah nih di bawah nih. Ini kalau tanda panahnya itu diklik, biasanya itu fotonya mau diklik itu pasti jadinya burem. Karena itu hanya tampilan aja. Tapi sebenarnya kalau udah masuk ke market itu tuh aman, itu fokus. Kecuali teman-teman motretnya memang ngeblur gitu ya, jadinya blur. Tapi kalau blur hanya di tampilan aplikasi kayak begini nih, saya kebetulan belum ada foto yang disubmit lagi ya. Ini hanya tampilan aja. Jadi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang klasik. Oke, sekarang gimana kalau mau ikutan jadi kontributor Shutterstock? Mungkin teman-teman ada yang baru gitu ya.
gampang. Intinya cuma daftar aja sebagai seorang kontributor, linknya udah saya taruh di bawah. Nanti masukin aja kayak kita daftar Facebook, Instagram begitu. Kemudian bedanya adalah kita ditanya nanti duitnya mau transfer kemana gitu. Ada PayPal, ada Skrill, ada Payoneer. Saya sih pakainya PayPal karena udah 12 tahun saya udah pakai PayPal, saya udah transaksi memang udah untuk daily activity ya PayPal saya. Jadi kalau saya sih pakai PayPal lebih gampang sih. Saya cairin kalau pakai PayPal itu antara Senin sampai Kamis. Nanti Jumat masih bisa payout. Kami kalau misalnya masuk weekend atau masuk Lebaran tuh siap-siap tuh, ketahan tuh bisa 7 hari kalau Lebaran. Kita udah selak butuh duitnya nggak cair-cair. Linknya udah saya tulis di bawah. Kemudian kalau teman-teman kepingin tahu lebih dalam tentang dunia microstock ini, saya tulis 2 ebook, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Ini yang jualan foto dengan Shutterstock ini basic, jadi benar-benar orang yang masih awam, nggak ngerti apa-apa tentang microstock, saya sharing di situ tentang kenapa kita mesti jualan, kenapa foto-fotonya daripada kita anggurin sebaiknya kita jualin, itu semua saya jawab di situ. Kalau yang di Shutterstock tentang technical, walaupun technical saya bahas sedikit di basic, cuman yang di buku kedua yang Shutterstock ini teknikalnya lebih banyak. Jadi gimana cara bikin negative space, gimana cara komposisi, lightingnya kayak apa, itu semua saya share di situ. Sekali lagi terima kasih sekali teman-teman udah datang ke channel YouTube saya. Nanti kalau misalnya kepengen tanya, bisa tinggalin di kolom komentar di YouTube atau di DM Instagram saya. Instagram saya juga akunnya ada di description. Kalau bisa saya langsung jawab, insya Allah saya jawab. Cuman kalau memang nggak detail, mohon maaf, ngapunten sekali. Nanti akan saya share di pertanyaan-pertanyaan Q&A seperti ini. Sepertinya menarik untuk bisa saya sharing ke teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Subscribe buat yang belum subscribe, nyalain loncengnya. Ting 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 ting. Saya akan share tentang dunia fotografi hampir setiap pagi jam 5 pagi. Sampai ketemu. Bye.